Serius, selisih 1.000 itu sepele? Coba pikir lagi. Itu adalah kebocoran harian yang bikin laba restoran Anda berkurang gak berasa. Nggak usah ribet. Di video kali ini, saya tunjukkan ritual 5-7 menit yang bikin Anda paham cara kontrol uang cash di kasir Anda, ya. Standar lulusnya selisih sama dengan 0, bukan kira-kira, tapi 0 rupiah. Bagi Anda yang meremehkan uang 1.000, coba pikir lagi. Kita hitung bareng-bareng aja, ya. Selisih kurang 1.000 rupiah. Kalau Anda kalikan 2 shift kasir, pagi dan siang, itu 2.000 rupiah. Kita kalikan dengan 30 hari, ketemu 60.000 rupiah. Kita kalikan dengan 12 bulan tahun, ketemu angka 720.000 rupiah. Itu baru satu cabang. Kalau Anda saat ini sudah punya 10 cabang, berarti ada 7,2 juta uang Anda yang menguap percuma, sia-sia, bukan karena ada maling, hanya karena kebiasaan buruk. Dan hari ini, yuk kita mulai kebiasaan baik. Rekonsil sebelum pulang. Kita masuk ke definisi, ya. Z-report atau Z-report itu adalah rekap harian dari POS, point of sales, atau dari sistem kasir Anda. Baik Anda menggunakan cash register ataupun menggunakan aplikasi atau software kasir di komputer, di situ pasti ada angka cash yang bisa Anda cocokkan dengan uang di laci kasir Anda. Setelah kita menghitung modal awal, kemudian pengeluaran, refund, dan juga setoran. Targetnya 0 selisih. Kita langsung masuk ke ritual 7 langkah, ya. Langkah pertama, ambil atau cetak Z-report dari sistem kasir Anda. Pastikan ada ringkasan grand total, ada cash, non tunai berupa cash ataupun EDC, kemudian ada diskon, ada void bill, dan juga refund. Langkah kedua, Anda hitung uang fisik per pecahan menggunakan form lembar pecahan. Ini kunci 0 selisih, ya. Dan ini saya sudah siapkan template-nya agar memudahkan dalam menjelaskan kepada Anda, ya. Ini ada contoh format lembar hitungan pecahan, kunci dimulai dari 1.000 kertas sampai dengan poin, ya. Nah, di sini misalkan kita isi ketemu angka 1.850.000, ya. Nah, rekonsilnya itu ada beberapa komponen, ada A sampai dengan J, ya. Ini saya coba jelaskan satu persatu. A adalah modal awal laci atau opening slot, ya. Biasanya ini modal untuk kembalian customer dan angkanya tetap sehari-hari 5.000, 3.000, dan seterusnya. Kalau restoran Anda masih berubah-ubah, ya, saran saya ini ditetapkan satu angka agar untuk memudahkan kontrol, ya. Poin B, ini penjualan tunai. Ini adalah angka cash dari sistem kasir Anda, ya. Di seputar ini, kalau di cash register ataupun di software aplikasi kasir, pasti ada angka ini saat mencetak laporan kasir, ya. Di contoh ini 4 juta, ya. Kemudian poin C, ada uang masuk lain atau take in, ya. Contohnya titipan kas kecil seperti down payment dari customer, ya, itu tulis di sini. Misalkan ada angka 100.000 rupiah. Kemudian ada uang keluar kecil untuk poin D. Ini misalkan beli gas, ya, ketika admin sudah pulang, bagian keuangan sudah tidak ada, dan harus beli sarung juga, biasanya menggunakan uang di kasir. Ini juga masuk ke dalam hitungan ini, ya. Poin E, refund tunai jika ada.
Ini contohnya misalkan ada kesalahan input transaksi atau overcharge ya. Misalkan harusnya bayar 150.000, tapi yang ditagihkan 12.000. Maka ada overcharge sebesar 50.000 ya. Ini tulis. Kemudian yang F, setoran ke bank saat closing jika disetor pada malam itu ya. Jadi kadang ada pick up omset yang langsung disetor di malam itu juga ya. Biasanya ini untuk meminimalisir resiko pencurian ataupun kehilangan uang tunai ya. Yang G, target modal akhir atau closing floor untuk besok biasanya sama dengan poin A ya. Ini kalau 15.000 di poin A, maka poin G-nya juga sama 15.000. Kemudian rumus seharusnya ada di tangan atau uang yang mestinya ada di tangan kita itu adalah A plus B plus C dikurangi D kurangi E dan F ya. Ketemu angka 1.850.000. Kemudian yang hijau ini adalah rincian dari total pecahan uang tunai ya. Ini juga kita buat sama 1.850.000 berarti sudah 0 ya. Ini adalah target harian untuk kontrol laporan kas Anda. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus pas 0. Yang paling bawah ini adalah setor bank ya. Setelah rekonsiliasi ini ekspektasi kas 1,8 dikurangi dengan J dikali 5.000 ya, karena yang 5.000-nya dipakai lagi untuk besok. Ini yang disetor ke bank di hari berikutnya adalah 1.350.000. Jadi ini adalah contoh perhitungan ataupun format untuk mengkontrol uang tunai di laporan kasir Anda ya. Kemudian ada pertanyaan, Pak, kalau hasilnya tidak nol, apa yang harus dilakukan ya? Ada 4 poin cekkilat kalau hasilnya tidak nol ya. Yang pertama, ulang hitungan uang pecahan ya. Itu diulangi lagi. Yang kedua, cek uang receh yang koin-koin tadi biasanya kita sering terlewat ataupun tidak teliti. Yang ketiga, cek pengeluaran kecil atau refund, apakah ada yang lupa dicatat. Kadang kalau transaksi terjadi saat ramai itu si kasir lupa mencatat ya, dan ini perlu diingat-ingat waktu itu juga ya. Yang keempat, jangan salah baca Z-report. Ambil angka cash bukan grand total, karena grand total masih tercampur ada uang dari bank, ada uang yang non tunai. Itu nanti jangan dijadikan sebagai dasar ya untuk mengisi daripada uang cash ya sebagai patokannya. Dan 4 hal ini tidak boleh dilakukan lompat-lompat ya, harus berurutan 1, 2, 3, 4 ya. Sederhananya, anggap Z-report itu total harian. Kita hitung uang laci ditambah modal awal dikurangi belanja kecil dan refund harus sama dengan totalan distro. Kalau 12.000, ulangi hitungan receh dan cek catatan belanja kecil biar duit nggak kurang nggak lebih juga, dan besok bisa kerja dengan tenang. Dokumen wajib yang perlu Anda arsip ketika proses ini adalah Z-report itu sendiri, entah PDF Anda kirim ke email ataupun cetakannya diarsip secara hard copy. Kemudian ada formulir closing ya, yang tadi yang seperti ini wajib di print ya. Kemudian slip setoran H+1, jadi kalau tadi ada angka 1,3 juta yang disetor di hari kerja berikutnya, maka setoran atau kopiannya juga perlu dilampirkan di sini. Dan yang paling penting tanda tangan dan nama jelas kasir dan supervisor yang berkaitan ya, yang bertugas pada saat mengisi laporan ini. Mulai malam ini, apakah Anda berani mentarget loss resist closing kasir? Kalau Anda butuh template yang tadi, Anda
Anda bisa tulis di komentar dengan kata form ya, atau bisa WA dengan nomor yang saya sertakan di deskripsi. Nanti akan kami berikan secara gratis. Pembahasan ini adalah bagian dari series audit keuangan restoran ya. Satu yang pertama dari 45 poin yang lainnya. Jadi jangan lupa subscribe, nanti akan ada kelanjutannya sampai poin ke-45 insya Allah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa membuat Anda tidak kehilangan uang-uang receh ya, yang kalau dikalikan diakumulasikan itu juga lumayan ya nilainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.